Baik, sesuai dengan amanah yang telah diberikan, pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai sifat-sifat orang mukmin dan karakteristik pertumbuhan mereka. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, untuk mengetahui hal itu, kita akan menelaah lebih lanjut lagi salah satu ayat dalam Al-Quran, ayat ke-29, ayat terakhir dari surah Al-Fat. Namun sebelumnya, alangkah lebih baik bagi kita untuk mengetahui terlebih dahulu, mengapa sih surah ini dinamai dengan surah Al-Fat. Ternyata surah ini dinamai dengan surah Al-Fat karena dibuka dengan ayat yang berisikan kabar gembira mengenai kemenangan yang nyata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Kata fathan pada ayat ini diambil kemudian dijadikan sebagai nama surah ini. Surah ini pun termasuk ke dalam golongan surah Madaniyah, merupakan surah ke-48 dan terdiri dari 29 ayat. Surah ini turun kepada Nabi Muhammad SAW sepulangnya beliau dari Hudaybiyah. Kemudian Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Tirmizi dan juga Imam Nasai meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nazalat alayyal barihata." Tadi malam telah turun kepadaku suratan, satu surat, hiya ahabba ilayya, yang surah itu lebih aku cintai, minad dunya wa man fiha, daripada dunia dan seisinya. Apakah surah yang beliau maksud ini? Apakah surah yang lebih beliau cintai daripada dunia dan seisinya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan dalam sabdanya, Inna fatahna laka fatham mubina, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Masya Allah. Ternyata surah yang beliau maksud, surah yang lebih beliau cintai daripada dunia dan seisinya adalah surah Al-Fat. Nah, dengan adanya sabda ini menunjukkan kepada kita semua bahwasanya surah Al-Fat memiliki keutamaan yang lain, keutamaan yang lebih daripada surah-surah lainnya. Baik, ikhwatu iman rahimakumullah. Sesuai dengan mukadimah yang telah disampaikan, bahwasanya pada malam hari ini kita akan menelaah lebih lanjut lagi ayat terakhir dari surah Al-Fat. Nah, ayat ini diawali dengan redaksi Muhammadun Rasulullah. Ini menjelaskan kepada kita semua bahwasanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada keraguan lagi. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Rasul yang diutus dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan sejumlah sifat yang menakjubkan dari orang-orang yang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah mereka itu? Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya orang-orang yang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiada lain adalah para sahabat. Kita lanjutkan kembali redaksinya. Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat yang pertama yang dimiliki oleh para sahabat itu adalah mereka itu memiliki sifat keras dan tegas terhadap orang yang memungkiri, terhadap orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat pun memusuhi mereka. Akan tetapi di sisi lain, para sahabat bersikap lembut dan juga saling mengasihi terhadap sesamanya. Begitu. Kita masuk pada sifat yang kedua, yaitu banyak beramal soleh, khususnya adalah solat. Karena solat merupakan amalan yang terbaik. Redaksinya, tarohum ruk'an sujada. Kemudian apa sih yang menjadi tujuan para sahabat ini memperbanyak amal solehnya? Disebutkan pula pada ayatnya, yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Para sahabat ini mencari karunia Allah Subhanahu wa taala dan juga keridhoannya. Ini mengindikasikan kepada kita semua bahwasanya setiap amalan yang dilakukan oleh para sahabat itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu hanya mengharapkan agungnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala
tanpa mengharapkan agungnya pujian dari manusia. Lantas bagaimana dengan kita sekarang ini? Selanjutnya, bagaimana tanda-tanda yang menjadi ciri khas orang-orang mukmin? Simahum fi wujuhihim min asaris sujud, yaitu adanya sinar ketenangan yang memancar pada wajah mereka, berpenampilan baik, dan juga khusyuk. As-Sudi mengatakan, salat menjadikan wajah mereka tampak indah. Maksud dari redaksi ayat ini adalah berbagai jejak ibadah, berbagai jejak kesolehan dan juga keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala akan tampak pada raut wajah orang-orang mukmin. Masya Allah. Begitulah sifat-sifat yang termaktub dalam Quran surah Al-Fat ayat 29. Selanjutnya, bagaimana dengan karakteristik pertumbuhan mereka? Perlu sedikit penjelasan dan juga penekanan bahwasanya yang dimaksud pertumbuhan di sini bukanlah pertumbuhan fisik individunya, melainkan kuantitas orang-orang mukmin dari masa ke masa. Kita lanjutkan kembali redaksi ayatnya. Dzalika masaluhum fit Taurati wa masaluhum fil Injil. Gambaran para sahabat itu telah tercantum dalam kitab Taurat dan juga kitab Injil. Imam Malik berkata, ada berita yang sampai kepadaku bahwasanya tatkala orang-orang Nasrani melihat para sahabat sedang menaklukkan kota Syam, mereka itu berkata, demi Allah, sungguh para sahabat itu jauh lebih baik daripada kaum Hawariyun, sebagaimana berita yang telah sampai kepada kami. Kaum Hawariyun ini adalah sahabat-sahabat setianya Nabi Isa alaihissalam. Nah, apa yang dikatakan oleh orang-orang Nasrani ini memang benar adanya. Para sahabat ini banyak disinggung dalam berbagai kitab samawi dan juga berita yang banyak beredar. Begitu. Kita lanjutkan kembali redaksinya. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaglazu fastawa 'ala suqihi ya'jibu zura. Orang-orang mukmin Allah Subhanahu wa taala umpamakan seperti tumbuhan, seperti tanaman yang menumbuhkan tunas dan dahan di sekelilingnya. Kemudian tanaman ini menjadi keras dan kuat sehingga dia dapat menguatkan pula tunas dan dahannya itu. Karena keduanya, tunas dan dahannya ini mendapat asupan makanan dari tanaman itu. Kemudian lambat laun seiring berjalannya waktu, tunas dan dahannya ini pun menjadi keras dan kuat juga, sehingga dapat berdiri tegak, padahal awalnya kecil dan juga lembek. Nah, perumpamaan ini ditujukan kepada para sahabat. Mengapa demikian? Karena para sahabat ini pada awalnya merupakan kaum minoritas dan juga lemah. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, mereka itu semakin bertambah dan juga semakin bertambah kuat. Begitu. Sehingga para sahabat ini mengalami kemajuan yang signifikan, yang mana kemajuan ini membuat banyak orang takjub kepada mereka. Demikian pula dengan kondisi keimanan seorang muslim. Seseorang yang baru pertama kali masuk Islam, kondisi keimanannya itu masih dalam keadaan lemah. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, karena dia senantiasa bergaul dengan ahli ilmu dan ahli iman, kondisi keimanannya pun menjadi kuat sehingga pada akhirnya menjadi kokoh. Masya Allah. Kemudian, ikhwatu iman rahimakumullah, apa yang menjadi alasan, apa yang menjadi tujuan Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan orang-orang mukmin seperti pertumbuhan tanaman tadi? Ternyata Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyaghizu bihimul kuffar. Allah Subhanahu wa taala hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan yang dimiliki oleh orang-orang mukmin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan redaksi, wa'adallahu 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihat minhum maghfiratan wa ajrun 'azima. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan juga yang senantiasa beramal soleh ampunan dosa, limpahan pahala, dan juga surga. Masya Allah. Yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita tekankan dan tanamkan dalam hati kita, bahwasanya janji Allah itu benar.
Allah itu tidak akan pernah mungkin memungkiri dan merubah janjinya. Termaktub dalam firman-Nya, "Inna wa'dallahi haqq." Sesungguhnya janji Allah itu benar. Mudah-mudahan kita semua dapat menerapkan sifat-sifat orang mukmin yang termaktub dalam ayat ini, sehingga kita dapat menjadi orang-orang mukmin yang kuat insyaallah, agar dapat menjunjung tinggi kalimat tauhid. Karena yang kita butuhkan bukanlah kualitas, akan tetapi kuantitas. Karena yang kita butuhkan bukanlah kuantitas, akan tetapi kualitas. Mohon maaf.